hukum di Indonesia ini compang-camping gitu kan. Mau tidak mau saya harus mengatakan kasus Novel ini mencoreng para pegiat hukum. Kasus Novel Baswedan ini itu cenderung seperti rekayasa. Jadi gue udah bersama narasumber. Dia ini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum yang ada di Kota Palembang. Saya ini Erik Susardi, tapi kalau orang biasa manggil saya kawan-kawan lingkungan itu Erik kan. Jadi Bung bisa manggil nama atau manggil Bung itu nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Jadi Bung ini berasal dari kuliah di mana, apa universitas di mana di Kota Palembang? Kebetulan saya ini mahasiswa aktif ilmu hukum kan. Saya ini kuliah di salah satu sekolah tinggi di swasta di Kota Palembang. Ini sekolah tinggi ilmu hukum Sumpah Pemuda. Oh, jadi Bung ini anak mahasiswa hukum gitu ya? Mahasiswa hukum. Oh, jadi penampilannya nih teman-teman bisa dilihat ya. Jadi penampilan Bung Erik ini sangat nyentrik gitu kan sebagai mahasiswa hukum, rambutnya gondrong gitu, mirip-mirip siapa gitu ya yang kita kenal di TV-TV gitu kan. Jadi Bung ini udah semester berapa? Kan semester ini baru selesai ujian akhir nih. Itu saya masuk semester 7. Mengundang Bung ini sebagai narasumber karena di sini di video kali ini gua ini bakal ngebahas tentang terkait hukum yang ada di Indonesia. Yang sekarang kita lihat ini hukum di Indonesia ini compang-camping gitu kan. Seperti yang kita tahu sebagai masyarakat awam pun seperti itu udah bisa menilai hukum di Indonesia ini seperti ini gitu kan. Jadi di sini gua ini mengundang Bung ini sebagai narasumber untuk menceritakan perspektif Bung sebagai mahasiswa hukum. Jadi sekarang ini banyak hal-hal yang booming ya yang ada di Indonesia ini seperti kasus Novel Baswedan dan juga ada yang baru-baru ini ada RUU HIP. Terus juga banyak juga orang-orang yang didiskriminasi gitu kan karena hukum di Indonesia ini belum terlalu jelas gitu kan. Jadi bagaimana kira-kira pendapat Bung sebagai mahasiswa hukum melihat kasus-kasus seperti ini? Oh ya, jadi saya memandangnya, saya tegaskan dulu di sini kan. Saya kalau berpendapat itu bukan sebagai ahli yang notabene jadinya dalam tanda kutip so tahu kan. Jadi saya mohon maaf kepada Bung juga kan. Saya juga masih belajar karena mahasiswa sejatinya tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau saya memandang yang betul kata Bung, hukum itu masih compang-camping. Karena hukum itu sejatinya sebenarnya digunakan untuk menertibkan masyarakat. Tetapi hari ini bukan hukum yang ditertibkan masyarakat, tapi malah masyarakat yang tunduk kepada hukum. Gitu. Terus kita telah legitimasi, telah mensepakati bangsa kita ini, negara kita ini sebagai negara hukum. Nah, artinya konsekuensi kita sebagai negara hukum, harusnya itu hukum itu menjadi panglima atau bahasanya itu supremasi hukum. Jadi kalau masalah compang-camping tadi nanti banyak permasalahan yang akan kita bahas seperti kasus Novel tadi contohnya Bung. Terus banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa hukum itu tidak sesuai dengan kita sesungguhnya. Ada faktor internal, faktor eksternal maksud saya. Nah itu, kalau saya memandangnya menurut ahli hukum pidana itu kan, bahwasannya hukum ini mengalami gerakan sentrifugal. Apa itu gerakan sentrifugal? Gerakan sentrifugal itu gerakan semu yang lari dari idealitasnya. Nah, maksudnya itu siapa yang membawa lari? Itu banyak faktor, misalnya penegak hukum itu sendiri, misalnya masyarakat yang belum taat secara hukum dan sebagainya. Nah, pasca reformasi kan, pasca reformasi kita bercita-cita dan bersepakat tadi bahwasannya kita menganut negara hukum. Yang artinya konsekuensinya ketika kita telah mensepakati negara hukum, maka kita tidak boleh setengah-setengah harusnya. Itu cita-cita pendiri bangsa terus setelah reformasi. Bahwasannya bagaimana caranya supremasi hukum di Indonesia ini tertegak itu Bu. Jadi kalau kita cerita tentang hukum ini kita kan nggak bisa hanya menjelaskan saja gitu kan. Kita harus mengaitkan dengan kasus-kasus. Jadi kan orang-orang itu berpersepsi, misalnya kita kan lagi mengadakan diskusi seperti ini, orang-orang bisa berpersepsi lo ngomongin hukum tapi lo sendiri nggak tahu gitu pengaitannya hukum ini yang lo bilang compang-camping ini seperti apa gitu di Indonesia gitu kan. Untuk mengaitkannya kasus-kasus hukum ini, hukum-hukum yang ada di Indonesia ini dengan kasus-kasusnya. Jadi contohnya yang seperti yang kita tahu semua ya, kasus yang ada sekarang ini yang lagi booming ini kasusnya Novel Baswedan gitu kan. Tentang mulai dari persidangannya, mulai dari rekonstruksinya dan mulai dari hal-hal yang
menurut kita sebagai masyarakat awam ini ada hal-hal yang perlu dipertanyakan gitu kan. Sebagaimana udah di-share ya di media-media, Bung mengikutin. Kira-kira menurut Bung sendiri bagaimana dari kasus ini sebagai perspektif dari mahasiswa hukum ngelihat kasusnya dari Pak Novel Baswedan? Ya Bung, kalau itu kan saya memandang kasus Novel ini sebagai bagian dari dinamika sosial. Yang dinamika sosial itu niscaya terjadi ketika ada suatu peradaban, ketika ada suatu perkumpulan sosial lah. Terusnya kasus Novel ini kan, kalau saya secara pribadi mau tidak mau saya harus mengatakan kasus Novel ini, terus kalau kita bercermin melalui kasus Novel ini mencoreng muka para pegiat hukum. Maksud saya mencoreng muka para pegiat hukum itu bukan hanya dari kalangan saya seperti mahasiswa, itu seperti profesional hukum, seperti penegak hukum itu sendiri, aktivis hukum, ahli hukum, bahkan seperti saya katakan tadi mahasiswa hukum seperti saya. Karena kenapa? Mahasiswa disiplin ilmu, selain disiplin ilmu hukum, seperti disiplin ilmu ekonomi, disiplin ilmu teknik seperti keguruan dan sebagainya, itu lewat kasus Novel ini memunculkan atau melontarkan stigma yang negatif terhadap hukum. Sudahlah, hukum ini seperti formalitas saja. Sudahlah, hukum ini seperti mainan saja. Nah, itu niscaya ketika terjadi ketidakpuasan atau terjadinya tidak sesuai ekspektasi dengan apa yang diharapkan masyarakat. Saya itu memandangnya wajar ya. Nah, kalau kita melihat kasus Novel ini, saya bisa mau menganalogikan dengan mitologi Yunani. Bung tahu kan mitologi Yunani? Iya, gimana tuh Bung? Gimana tuh maksudnya? Mitologi Yunani itu kan ada dewa Zeus, ada dewa Thor, ada dewi Themis yang notabene simbol dari hukum kan? Iya. Ada wilayah Asgard, Midgard. Nah, itu kan mitologi. Kita tahu arti mitologi itu adalah sebuah mitos kan? Yang artinya tidak mungkin sesuai dengan fakta kalau kita kaji-kaji. Mitologi itu diciptakan oleh pemikiran-pemikiran penyair pada sebelum Masehi pada saat itu, Bung. Nah, jadi ini kan kesannya rekayasa. Kalau rekayasa itu dikaitkan atau dicari secara logikanya, itu tidak akan ketemu kan, Bung? Saya yakin sejarah dari manapun, ahli dari manapun, ahli arkeolog apapun, itu tidak akan menemukan fakta. Karena kenapa? Mitologi Yunani ini adalah sebuah mitos kan? Mitos yang berkembang di masyarakat Yunani kuno pada saat itu. Nah, begitu juga kalau kita tarik relevansinya dengan peradilan kasus Novel Baswedan ini, itu cenderung seperti rekayasa. Itu kan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya bukan hanya saya, mungkin Bung, mungkin kawan-kawan lainnya, bukan masyarakat lainnya seperti rekayasa kan. Iya, bukan jadi kalau hal yang mesti bukan hal yang rahasia lagi gitu ya. Jadi kalau tarik lagi relevansinya ya Bung, bahwasanya kalau kita mau kaji ini secara logika hukum, ini tidak akan menemui output secara logika hukum. Karena ini cenderung rekayasa. Balik lagi ke mitologi tadi, tidak akan ketemu faktanya gitu, Bung. Oh, jadi bisa dibilang dalang dari orang di balik ini semua itu tidak bakal bisa ditemui gitu ya. Kalau kita berbicara itu mungkin sulit untuk ditemukan. Karena cenderung rekayasa tadi harus saya katakan. Bukan hanya saya yang mengatakan, tapi tokoh-tokoh nasional juga mengatakan. Karena kasus ini menarik perhatian bukan hanya kita sebagai mahasiswa, tapi notabene diskusi-diskusi yang diadakan oleh media-media yang terkenal kan, tokoh-tokoh yang terkenal itu sudah dilaksanakan. Artinya kasus ini menarik perhatian secara luas kan. Jadi maksud saya tadi itu maksudnya Bung tadi ada dalang segala macam. Itu bisa saja, segala ada kemungkinan itu Bung. Tetapi kita tidak bisa berasumsi tanpa fakta yang konkret itu kan. Itu Bung Jadi gua nih pernah berdiskusi nih sama temen gua kan. Tentang mungkin bukan hal-hal yang ini ya, bukan terkait dengan kasus Novel, tapi gue pernah diskusi sama temen gue. Jadi gue ini berdiskusi kalau hal-hal yang belum bisa diungkap secara fakta itu ada orang-orang besar di baliknya gitu. Nah, terus kita sebagai orang awam kan berpikir, kenapa nggak ditangkap aja? Mau orang itu sebesar apapun, sehebat apapun di Indonesia ataupun di bumi ini, orang itu bisa kita tangkap gitu kan? Kenapa gitu? Terus temen gue bilang gini, susah katanya buat nangkap orang ini karena bisa jadi terjadi ketidakstabilan. Misalnya contohnya misalnya orang ini adalah orang pemerintahan, jadi pemerintah ini bisa jadi tidak stabil karena hilangnya orang ini gitu. Terus misalnya orangnya ini ada di selain pemerintahan atau di BUMN atau di institusi lain, itu bakal
terjadi kurangnya orang pengganti dari orang ini gitu kan. Jadi terjadi ketidakstabilan. Tapi kalau kita orang awam ini ya berpikir hilangnya orang ini kan tidak terjadi masalah ya, karena orang di Indonesia ini ada berapa ratus juta gitu kan, benar. yang kira-kira bisa mampu, atau mungkin ya tidak semuanya, tapi ada, pasti ada, karena saya pikir orang Indonesia ini kurang ini ya, kurang bisa mempercayai satu sama lain kan, karena ya begitulah gitu. Kenapa Indonesia ini termasuk, kalau sering gua baca ya, termasuk tertinggal karena kurang mempercayai sesama anak bangsa gitu kan, Bung. Jadi kita balik lagi ya ke kasus novel ini. Jadi yang sering kita lihat kemarin itu terjadi kejanggalan terhadap tuntutan jaksa gitu kan. Jadi tuntutan ini memang belum final kan, karena kan mungkin ada beberapa proses hukum yang akan dijalani, beberapa sidang, mulai dari replik dan segala macam. Mungkin Bung tahu sebagai mahasiswa hukum ya. Jadi tuntutan jaksa ini kemarin itu dituntut 1 tahun dengan alasan ketidaksengajaan gitu kan. Nah, jadi dengan kata ketidaksengajaan itu timbul pertanyaan daripada orang-orang awam seperti kita ini. Selain kita sebagai mahasiswa ya, timbul pertanyaan sebagai orang awam ini, kenapa bisa jaksa itu menuntut 1 tahun dengan unsur ketidaksengajaan. Kira-kira Bung sebagai mahasiswa hukum ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu gitu? Jadi mungkin saya jawab dulu pertanyaan yang awal-awal tadi kan, karena pemaparan Bung tadi itu muncul multi pertanyaan kan. Jadi apa tadi pemerintah kalau hilang ini kenapa nggak dicari dalangnya, kenapa nggak ditangkap aja, itu kan yang bermain masyarakat ya. Jadi di dalam hukum itu kalau merujuk kepada tindakan itu ada dua sebutan lah, dua istilah lah. Yang pertama itu unwilling, kalau kedua unable. Nah, apa itu unwilling? Unwilling ini dia ada hukum yang mengatur, tetapi dia tidak mau. Itu. Tapi kalau unable itu dia memang tidak bisa. Karena kenapa tidak bisa? Memang tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada undang-undang, tidak adanya payung hukum, cakupan hukum tidak sampai ke sana. Analoginya gini, di dalam hukum itu ada yang namanya asas legalitas. Asas legalitas itu singkatnya artinya itu tidak akan dipidana seseorang apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, contohnya analoginya sini, bila saya sederhanakan lagi, saya rambut gondrong nih. Saya rambut gondrong, kenapa tidak ditangkap polisi? Kalau menurut Bung? Ya karena Bung tidak berbuat kriminal. Nah, itu rambut gondrong itu tidak diatur dalam KUHP. Ya, betul. Ya, kalau seandainya rambut gondrong ini diatur dalam KUHP, ini maka saya sudah potong rambut, takutnya kena tangkap polisi. Itu kan. Itu asas legalitas maksudnya kan. Nah, jadi ada unwilling, ada unable. Nah, unable ini memang dia tidak bisa. Nah, kalau itu kenapa tidak ditangkap? Artinya bisa. Memang ada hukum yang mengatur, ada hukum yang mencakup. Tapi memang dia tidak mau. Banyak faktor. Yang pasti outputnya ini mengarah kepada kepentingan politis, syarat akan kepentingan politis. Itu tadi oknum-oknum, oligarki yang kita tidak tahu itu, yang bahkan kita menyentuhnya saja tidak bisa. Jangan menyentuhnya, kalau melihatnya saja kita masih sulit. Itu yang terjadi di perpolitikan Indonesia ini. Karena tapi menurut Bung sepakat tidak kalau misalnya orang-orang yang dibalik semua ini itu bisa tertangkap dari ya bodoh amat lah ya sama ini kan, sama entah ini terjadi ketidakstabilan di institusi itu atau tidak. Yang penting hukum di Indonesia ini harus tetap berdiri tegak, karena kan kita Indonesia ini sebagai negara hukum gitu kan. Dengan berasaskan hukum kita harus menjunjung tinggi gitu kan. Tidak boleh kita pungkirin. Jadi menurut Bung sepakat nggak kalau misalnya orang-orang yang siapapun di balik ini harus kita tangkap gitu? Walaupun nanti memang kalau misalnya ujung-ujungnya itu terjadi ketidakstabilan di institusi tersebut. Kalau saya tadi sepakat. Tetapi kalau kita sebagai mahasiswa, saya nih secara pribadi, sebagai mahasiswa itu belum bisa berkontribusi secara nyata. Yang bisa berkontribusi secara nyata di dalam hukum adalah penegakan hukum itu sendiri. Masyarakat cuman tidak sepenuhnya bisa berkontribusi, apalagi mahasiswa seperti saya. Paling kita bisa mengadakan diskusi seperti ini. Kalau dikatakan sepakat, saya sepakat. Tetapi paling kita bisa berkontribusi dengan diskusi seperti ini kan. Mungkin kawan-kawan ada pendapat lain itu berdiskusi kan. Itu tadi balik lagi kepada unwilling, kepada unable. Menurut saya oknum-oknum ini bukannya tidak bisa, itu hukumnya sudah ada yang ngatur, tapi dia tidak mau. Beda kan Bung, tidak bisa dengan tidak mau kan. Unwilling itu tadi di dalam hukum.
Kalau saya sepakat kalau ditangkap, karena kan itu adalah mafia-mafia hukum yang sejak dulu bahkan sudah ada. Tapi kita sulit untuk melihatnya saja, sulit itu kan. Oh gitu. Kita Siapa tidak bisa- dalang di balik Iya. itu semua gitu ya. Iya. Belum sampai ke siapa orangnya mau ditangkap tapi mau mencarinya aja susah gitu Mau maksudnya mencarinya gitu ya. susah. Oh gitu. Jadi masyarakat cuma bisa berasumsi secara liar itu kan. Jadi ngelihat dari kasus novel ini ya Bung ya, para pelaku ini udah ditangkap nih karena hasil dari bentukan presiden melalui Iya. TGPF, TGPF. TPF ya, TGPF, ya. TGPF, Iya, benar. tim cari fakta ya, yang disuruh presiden langsung kepada Kapolri untuk menangkap tersangka ini. Selama 2 tahun dicari, akhirnya tertangkap. Namun ada hal-hal yang mesti kita tahu ya di balik proses tersebut. Mungkin teman-teman juga di sini udah pada tahu ya, di balik proses tersebut itu banyak sekali kejanggalan gitu ya. Iya, iya. Pertanyaan yang balik lagi ya, omongan gua banyak pertanyaan kalau kasus ini emang kalau bisa dibilang ya, Pak Novel pun bilang di salah satu stasiun TV, dia bilang bahwa kasus ini adalah orang tersebut, maksudnya tersangka itu adalah korban gitu. Karena desakan masyarakat untuk menyelesaikan kasus HAM, kasus HAM paling baru ya. Iya. Karena kan menurut saya kasus HAM ini kan udah terjadi lama ya, jauh-jauh. Di zaman Orde Baru itu paling heboh-hebohnya kasus HAM di Indonesia seperti Widji Tukul, Marsina, kasus Munir yang sampai sekarang orang yang tersangka di balik itu semua, aktor utamanya itu belum tertangkap gitu. Iya. Sekarang kasus HAM ini model terbaru ya di masa udah zaman reformasi seperti ini, revolusi seperti ini. Tersangka ini udah dapet, tapi terdapat banyak pertanyaan gitu. Polisi pun udah bilang kalau orang ini mempunyai motif dendam gitu kan. Benar. Bukan hanya polisi bilang, orang tersebut sendiri yang bilang di media bilang saya dendam sama Novel. Menurut Bung, kalau pendapat Bung pribadi nih ya, walaupun memang ini pernah juga terlintas di orang-orang tersebut, di orang-orang di masyarakat maksudnya pernah terlintas, pendapat Bung pribadi apakah itu emang sebuah rekayasa atau orang ini memang ditumbalkan untuk melindungi seseorang gitu? Menurut Bung pribadi bagaimana?